Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 9D yang Bapak banggakan di SMP Laboratorium Pencontohan UPI. Kita akan membahas materi selanjutnya yakni bentuk-bentuk penyampaian pendapat ya di pendidikan Pancasila kelas 9 bab 3 poin C. Nah, kemarin kita bahas tentang jaminan kemerdekaan berpendapat ya dalam konstitusi maupun undang-undang ya di bab 3 poin B gitu. Nah, sekarang di bab 3 poin C kita akan lanjut untuk membahas apa saja bentuk-bentuk penyampaian pendapat. Pada akhirnya kita harus kembali gitu ya merujuk kepada undang-undang gitu ya. Ternyata ada nih Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 di pasal 9 yang menyatakan bahwa bentuk penyampaian pendapat itu ada 4 macam gitu ya. Ada satu unjuk rasa, yang kedua pawai, yang ketiga rapat umum, dan yang keempat mimbar bebas. Lanjut nih ya, di ayat kedua, penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan di tempat terbuka umum gitu ya. Oke? Di tempat terbuka umum pada umumnya. Tetapi di sini ada yang dikecualikan gitu ya karena banyak alasan, entah itu kenegaraan dan sebagainya. Yang pertama, di lingkungan istana kepresidenan. Oke. Kemudian di tempat ibadah tuh. Seringkali kan ada yang bilang kalau ibadah atau masalah beragama jangan dicampurkan kepada masalah politik. Ya, bisa benar, bisa tidak ya, tergantung interpretasi adik-adik. Kemudian ada juga di instansi militer ya. Adik-adik tahu ya, militer fungsinya kan memang ya katakanlah terstruktur, rantai komando dan sebagainya, dan kalau ada unjuk rasa seringkali ditakutkan gitu ya, terjadi hal yang tidak diinginkan. Kemudian di terminal angkutan darat dan objek-objek vital nasional gitu ya. Ada lagi nih di poin B-nya, yakni pada hari besar nasional. Jadi di hari lebaran misalkan ya, di hari misal keagamaan tertentu, di hari kemerdekaan, itu dilarang oleh undang-undang gitu ya, untuk melakukan unjuk rasa dan sebagainya, mimbar bebas, rapat umum dan sebagainya. Lanjut, di ayat ketiga, pelaku dan peserta penyampaian pendapat di muka umum ini sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tadi ya, apa aja tadi? Ada pawai, rapat umum, mimbar bebas, dan unjuk rasa gitu ya. Penyampaian pendapat dilarang membawa benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan umum. Dan seperti misalkan senjata tajam atau dynamite ya, bom dan sebagainya gitu ya. Karena itu kan tentu unjuk rasa dan sebagainya itu adalah acara yang crowding ya. Ada kerumunan, ada massa. Bahaya sekali kalau misalkan anggota unjuk rasa atau anggota yang lain gitu ya, mimbar bebas dan sebagainya itu mengacau di sana. Wah, ada berapa banyak korban di sana ya gitu. Karena itu sangat rawan sekali memang dan butuh pengamanan khusus. Oke, yuk kita telisik lebih lebih jauh ya bentuk-bentuk penyampaian pendapat di muka umum tadi. Yang pertama ada unjuk rasa atau demonstrasi. Bapak bacakan dulu nih ya. Unjuk rasa atau demonstrasi adalah bentuk penyampaian pendapat di mana sekelompok orang berkumpul di tempat umum untuk menyuarakan protes atau ketidakpuasan terhadap suatu isu, kebijakan atau tindakan tertentu dengan tujuan untuk menarik perhatian publik atau pemerintah gitu ya. Tahu ya unjuk rasa itu seperti apa sih, Pak? Tahu demonstrasi gitu ya? Ada yang bawa semacam spanduk kemudian meneriakkan misalkan prinsip-prinsip tertentu atau apa yang diperjuangkan kan gitu ya. Di depan misalkan lembaga pemerintahan, misal di depan kantor bupati, camat itu dibolehkan. Asal ada izin polisi dan sebagainya gitu ya. Lanjut, ternyata pawai juga termasuk bentuk penyampaian pendapat loh. Kok bisa ya? Kita lihat definisinya dulu nih ya. Pawai adalah kegiatan di mana sekelompok orang berjalan atau bergerak bersama dalam suatu prosesi di ruang publik untuk merayakan suatu peristiwa atau menyampaikan dukungan terhadap isu sosial atau politik dengan cara yang terorganisir dan seringkali damai. Seperti ini ada pawai misalkan ini suku Dayak ya. Misalkan yang memperjuangkan juga dalam pawai itu pesan-pesan moralitas dan juga pesan-pesan untuk pemerintah lebih menjaga alam Dayak misalkan di Kalimantan, gitu ya. Jadi pawai juga termasuk bentuk penyampaian pendapat di muka umum. Karena seringkali ada muatan-muatan politik tertentu atau ideologi tertentu gitu, yang diperjuangkan di sana. Lanjut, yang ketiga nih bentuk penyampaian pendapat di muka umum apa ya? Ada yang namanya rapat umum. Nah, rapat umum itu Bapak bacakan dulu definisinya ya.
adalah pertemuan besar di mana sekelompok orang berkumpul untuk berdiskusi, bukan berdebat ya. Kemudian mendengarkan pembicara atau menyampaikan pandangan tentang isu tertentu. Biasanya untuk menggalang dukungan atau membahas kebijakan sosial dan politik. Misalnya ada di kelurahan tertentu gitu ya, mau sebenarnya ada nih kebijakan yang harus diteken oleh kelurahan itu dari pemerintah pusat misalkan tentang zero new stunting misalkan ya. Jadi misalkan tentang itu apa namanya perbaikan gizi di masyarakat. Nah, di sini bisa saja pemerintah ya, tentunya kelurahan itu gitu ya menyelenggarakan rapat umum untuk mendengarkan pendapat misalkan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, ibu-ibu gitu ya, supaya bisa menyelesaikan masalah atau isu tertentu misalkan seperti stunting dan sebagainya dengan cara yang paling tepat gitu, gitu ya. Ini rapat umum. Seringkali rapat umum itu, sering disamakan dengan nah ini ya, mimbar bebas gitu. Apa bedanya rapat umum dengan mimbar bebas gitu ya? Kalau mimbar bebas gitu ya, itu acara di mana individu diberi kesempatan untuk berbicara secara terbuka di depan umum tentang berbagai topik, memberikan ruang untuk kebebasan berbicara tanpa batasan formal atau intervensi. Seringkali di tempat umum seperti taman atau alun-alun. Beda banget ya, kalau rapat umum itu ada penyelenggaranya, ada koordinator, ada pihak pemerintah seringkali ya. Untuk apa? Untuk melaksanakan sebuah kebijakan tertentu, kemudian mensosialisasikan kebijakan tertentu gitu ya, atau menyusun kebijakan tertentu gitu ya. Kalau mimbar bebas itu sama seperti unjuk rasa. Hanya saja seringkali mimbar bebas itu disangkut pautkan terhadap individu tertentu. Misalkan entah itu tokoh politik, entah itu tokoh masyarakat yang mengangkat suatu isu gitu ya yang bisa nanti didiskusikan secara bebas di muka umum. Seringkali di taman-taman dan sebagainya. Kemarin ada misalkan siapa ya dari antara tiga paslon itu yang seringkali mengadakan mimbar bebas itu Anies misalkan ya. Apa ya programnya misalnya Bincang Anies atau apa Bapak lupa ya. Itu juga termasuk mimbar bebas di sana. Nah, ini contoh nih mimbar bebas tuh ya tuh. Selamatkan demokrasi. Terus ada orang yang bicara gitu ya tentang ide-idenya, nanti bakal ada diskursus ya, diskusi dan sebagainya. Oke. Lalu adik-adik pasti bertanya nih, bagaimana dengan penyampaian pendapat di dunia digital? Karena dunia digital sama nyatanya ya sekarang itu seperti dunia apa namanya korporeal atau dunia realitas sekarang dunia yang real ya. Dunia digital ya, digit ya, dari simbol-simbol itu juga seringkali kok malah lebih nyata ya daripada dunia real. Nah, tentu ya kita mengenal yang namanya media sosial. Media sosial itu adalah platform ya bentuknya ya, atau software yang tentu yang digalakan oleh perusahaan tertentu gitu ya. Entah itu misalkan Instagram, TikTok, YouTube, apalagi sih? Misalkan apalagi ya TikTok. Kalau Shopee media sosial bukan? Gitu ya. Pokoknya platform gitu ya, yang memungkinkan individu untuk menyampaikan pendapat tuh, berbagi informasi, oh Twitter ya, atau berdiskusi secara luas dengan audiens global. Oh, tuh. Melalui media sosial, orang dapat mengekspresikan pandangan mereka dalam bentuk teks, gambar, atau video gitu ya, simbol-simbol gitu, yang dapat menjangkau banyak orang dengan lebih cepat dibandingkan dengan kayak tadi yang sebelumnya ada semacam apa demonstrasi lebih cepat dari pawai bahkan media sosial itu ya lebih cepat misalkan informasinya sampai ke banyak orang, lebih daripada mimbar bebas dan sebagainya. Tetapi adik-adik kita tahu bahwa, karena media sosial itu tidak menampakkan muka gitu ya seringkali ya, tidak menampakkan identitas dan banyak sekali sebenarnya orang yang bersembunyi gitu ya saat saat berbicara di media sosial. Itu justru menciptakan sebuah ketidakpastian di sana. Ya, tidak ada otoritas, otoritas pemegang informasi ya atau mungkin otoritas kenyataan bahkan yang bisa menyeleksi informasi. Jadi pada akhirnya seleksi informasi ada di kita gitu. Dan seringkali ada banyak yang namanya misinformasi gitu ya, hoax, propaganda gitu dan sebagainya yang tersebar di media sosial. Makanya untuk menyampaikan pendapat apa namanya politik dan sebagainya gitu ya, pokoknya pendapat lah gitu ya di muka umum khususnya di media adik-adik harus lebih mawas diri, harus lebih punya kedewasaan diri untuk itu, untuk terlibat dalam hal itu. Karena
semua orang bebas sekali berbicara di media sosial, gitu. Mungkin sekian dari Bapak, terima kasih. Selamat bertemu di pertemuan berikutnya.